Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1801 Pilar 3 Bintang. Bagian luar 3 bintang telah dipagari dengan banyak pagar dan pertahanan buatan, dan banyak kawasan kumuh telah dibangun. Tapi Thomaskin tahu dia harus masuk untuk melihat kebenaran. Peradaban 3 bintang, keberadaannya seperti apa, seharusnya ayahnya masih ada di sini. Thomaskin sangat berhati-hati, baginya perlindungan ini tentu saja tidak berguna. Ketika sampai di cagar penggalian 3 bintang jauh di bawah tanah, kedalamannya sudah lebih dari 70 meter, istana sekecil itu dibangun di tempat yang begitu dalam, ini sungguh mengejutkan. Thomaskin melihat banyak barang teknologi canggih di sini, beberapa di antaranya bahkan tidak dapat disebutkan namanya, serba ada, tetapi perabotan di sini sederhana, dan memberikan kesan sangat indah. Di aula utama juga sangat sederhana. Beberapa meja, kursi, dan 3 cangkir semuanya indah. Seharusnya terbuat dari adamantin, sangat kuat dan tahan lama. Di bagian atas aula terdapat banyak lampu dinding prototipe. Semuanya berwarna putih susu, dan tidak ada sambungan, tampaknya terpasang erat di langit-langit aula. Thomaskin tahu bahwa ini pasti tidak dipasang kemudian hari, itu pasti sudah ada dari awalnya. Di aula yang sederhana dan teratur sangat berantakan, bahkan Thomaskin melihat banyak jejak perkelahian, mungkinkah ayahnya? Thomaskin mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi jelas bahwa pertempuran di sini belum lama. Itu terjadi belum lama ini, bahkan hari ini. Pasalnya, Thomaskin juga melihat beberapa tetes darah di tanah. Ayah, di mana kamu? Keberadaan macam apa di sini? Thomaskin bergumam. Tangannya bertumpu pada pilar batu di sebelah aula utama, namun ada rentetan getaran kecil pada pilar batu tersebut. Getaran semacam ini sangat kecil sehingga tidak mungkin ditemukan orang biasa. Namun Thomaskin berbeda, dia telah menembus 7 nadi, kelima inderanya jauh lebih sensitif, dia dapat merasakan getaran teratur pada pilar batu di telapak tangannya, yang tampaknya frekuensi yang sangat sulit dibedakan. Permukaan pilar batu ini sangat kering, 70 meter di bawah permukaan tanah. Pilar batu ini tidak memiliki kelembaban sama sekali, hal ini sangat tidak realistis. Thomaskin curiga, pilar batu yang tampak polos ini sepertinya tidak sederhana. Di aula ini total ada 7 pilar batu. Setelah diamati dengan seksama saat ini, Thomaskin menemukan bahwa ini adalah posisi rasi biduk. Ketujuh pilar batu ini persis seperti sendok biduk. Thomaskin sangat terkejut. Mengapa aula bawah tanah ini harus dibangun seperti ini? Thomaskin pergi ke pilar batu lain dan masih ada sedikit getaran, sama persis dengan frekuensi sebelumnya. Setelah Thomaskin menguji semuanya benar-benar konsisten. Jika salah satu pilar batu itu kebetulan, tapi ketujuh pilar batu tersebut semuanya sama, ini membuatnya merasa aneh. Thomaskin merasa di dalam pilar batu ini seolah-olah ada hubungan tertentu, perasaan menyentuhnya seperti sedikit gemetar air mengalir yang tidak akan dirasakan kebanyakan orang. Ada beberapa kata yang sangat padat yang terukir pada pilar batu, Thomaskin bahkan tidak mengenalinya, tetapi bentuknya seperti hieroglif, itu hanya tebakannya. Apa gunanya 7 pilar batu rasi bintang nih? Thomaskin agak bingung, tetapi apakah peradaban 3 bintang ini benar-benar seperti yang dikatakan Roland Chang, peradaban luar angkasa yang sangat kuat? Ataukah hanya cabang dari peradaban Maya? Semuanya adalah misteri yang tidak diketahui, Thomaskin tidak bisa menebaknya. Namun, saat ini, ada teriakan dari koridor di ujung aula. Pergi, nak. Keluar dari sini. Bab 1802 terkurung di dalam. Hati Thomaskin bergetar, wajahnya sedikit berubah. Apakah itu teriakan ayah? Dia meminta dirinya pergi dari sini dengan cepat, bahkan kekuatannya tidak cukup untuk menghalangi tempat ini.
Mungkinkah dia menghadapi bahaya seperti apa? Thomaskin tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dengan cepat menuju ke terowongan di ujung aula. Terowongan itu tidak sempit, lebarnya lebih dari 1 meter. Ketika Thomaskin memasuki terowongan yang dalam, dia memasuki sebuah aula kecil, dibandingkan dengan aula sebelumnya. Aula ini jauh lebih kecil, tetapi lebih indah. Dan Thomaskin melihat 2 tempat tidur batu. Tempat tidur batu itu sangat besar. Di tengah 2 tempat tidur batu itu, ada peti mati batu giok putih. Benar. Itu peti mati. Meskipun bentuknya tidak sama, berbentuk lonjong, tetapi Thomaskin yakin itu adalah peti mati. Di sekitar peti mati, ada pola yang padat dan sangat indah. Tidak tahu bunga aneh seperti apa yang terukir. Peti mati itu tidak besar, kira-kira seukuran peti mati manusia normal. Sebelum Thomaskin datang, dia juga banyak mengecek informasi tentang 3 bintang. Terutama setelah dia datang ke sini, beberapa artefak dan orang di 3 bintang sama sekali berbeda dengan manusia, dengan mata menonjol keluar, dan tinggi badannya besar. Ini adalah simbol peradaban 3 bintang, dan kalau begitu mereka tentunya tidak persis sama dengan manusia. Atlantis masih mempertahankan karakteristik fisik yang hampir sama dengan manusia, namun tubuh mereka lebih tegap dan lebih tinggi. Namun patung 3 bintang yang terlihat di sini sama sekali berbeda, sangat berbeda dengan manusia. Bang bang. Bang bang bang. Pada saat ini, ada getaran besar di peti mati giok putih, seolah-olah seseorang memukulnya dengan keras dengan tangannya dan meronta. Pergi, nak, cepat keluar dari sini. Suara Bayerkin muncul lagi di telinga Thomaskin. Wajah Thomaskin berubah, dan dia berjalan seperti terbang, bergegas ke peti mati giok putih. Tidak peduli bagaimana Thomaskin mendorong, dia tidak bisa membuka peti mati giok putih, dan di dalam peti mati masih berjuang. Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini, T. Thomaskin berkata dengan sungguh-sungguh. Thomaskin berusaha sekuat tenaga, tak mampu mendorong peti mati giok putih di depannya, namun kali ini Thomaskin tak bisa berpikir banyak. Dengan sekejap, muncul ilmu pedang tersembunyi, pedang 7 bintang pun datang. Thomaskin memegang 7 bintang jurang naga di tangannya dan membantingnya pada peti mati giok putih. Saat itu juga peti mati giok putih tersebut langsung terbelah 2 oleh Thomaskin. Thomaskin buru-buru membuka tutup peti mati. Pada saat itu ayahnya tertindih oleh patahan peti mati dan wajahnya sangat pucat. Kamu tidak apa-apa. Thomaskin berkata. Tubuh ayahnya terikat kuat dengan pita putih, hanya wajahnya yang terbuka. Aku baik-baik saja, mengapa kamu tidak menjadi anak yang penurut, pergi, terlalu jahat di sini. Kata Bayerkin sambil berwajah masam dengan geram. Thomaskin tidak banyak bicara. Dan dengan cepat memotong pita di tubuh Bayerkin. Meski begitu, tetap sangat sulit. Pita itu sangat kuat, seperti rami mentah. Semakin banyak berusaha, semakin ketat, tidak tahu terbuat dari apa. Tidak heran bahkan kekuatan Bayerkin pun tidak bisa lepas. Pada saat ini, seluruh istana mulai bergetar, dan koridor langsung diblokir oleh gerbang batu yang turun dari langit. Cepat, pergi, tinggalkan aku sendiri. Thomaskin tidak peduli dengan kata-kata Bayerkin, dia menggunakan 7 bintang jurang naga untuk memotong pita putih di tubuh Bayerkin dengan susah payah. Pada saat ini, gerbang batu sudah benar-benar terpasang dan seluruh aula tertutup rapat. Ceroboh. Dasar bodoh. Apakah kamu mencari kematian? Bayerkin berkata sambil menunjuk Thomaskin, sikapnya membenci besi yang tidak bisa menjadi baja. Sekarang mereka berdua sudah terkurung di sini, bukankah tiada jalan keluar lagi? Hati Thomaskin terpuruk dan menatap Bayerkin. Dia tentu tidak menyesal melakukan ini. Kenapa kamu terjebak di sini? Apa yang terjadi di sini? Di 3 bintang apakah ada jejak manusia? Thomaskin menatap ayahnya Bayerkin dengan mata berkobar. Kamu masih peduli tentang ini? Cepat pikirkan bagaimana cara keluar dari sini.